merupakan sebuah film yang berjudul Godzilla Kong: The New Empire. Dirilis tahun 2024, film mengkisahkan perjuangan King Kong dalam menghadapi suku King Kong sejenisnya yang berkuasa di daerah tersebut. Dikarenakan King Kong yang diimpikan oleh semua King Kong. Tak lupa pula ia meminta bantuan kepada rekan sejawatnya yaitu Godzilla untuk membantunya memberantas kejahatan tersebut. Jadi nggak usah lama-lama lagi, siapin cemilan kalian, aktifkan HP kalian ke mode miring, langsung aja kita nge-film skuy. Setelah 3 tahun Kong dan Godzilla berhasil menaklukkan Mechagodzilla, kini mereka menjalani kehidupan mereka di tempat yang berbeda, yang mana Kong tinggal di Hollow Earth, tempat yang lokasinya di bawah permukaan bumi, dihuni bumi. Di sisi lain diperlihatkan seorang anak gadis bernama Jia. Ia merupakan anak angkat Ilen yang berasal dari suku pedalaman, yaitu suku Iwi. Jia merupakan tipikal anak yang tidak suka bergaul dengan teman sekelasnya. Ia lebih suka melamun dan menggambar sesuatu yang di luar pikiran manusia pada umumnya. Karena ia memiliki ikatan khusus dengan Kong, ia pun tanpa sadar menggambar sesuatu yang ada kaitannya dengan sinyal khusus yang baru-baru ini didapatkan oleh para peneliti. Ia pun memberikan gambar tersebut kepada Ilen. Namun, dikarenakan Ilen dan para peneliti lainnya sulit memahami apakah maksud dari gambar tersebut, ia pun memberikan gambar itu kepada rekannya yang bernama Bernie. Bernie sebenarnya bukanlah seorang ilmuwan, namun karena pemikirannya yang out of the box, Ilen pun berharap mendapatkan sedikit petunjuk dari sahabatnya itu. Sementara itu, pintu dimensi yang menghubungkan Hollow Earth dengan bumi minta pertolongan mengatasi giginya yang sedang sakit. Akibat beberapa waktu lalu, ia memakan daging hasil buruannya yang sangat keras, menyebabkan giginya sakit dan sedikit bergoyang. Salah satu tim yang ahli dalam bidangnya bernama Trapper ditugaskan untuk mencabut gigi Kong dan menggantinya dengan gigi yang baru, yang terbuat dari logam yang sangat kuat. Kini Kong sudah kembali pulih dari sakit giginya. Tiba-tiba para peneliti Monarch mendapatkan sinyal misterius yang berasal dari Hollow Earth. Merasa sinyal tersebut adalah sinyal darurat, tim peneliti Monarch pun menugaskan satu tim yang terdiri dari Ilen, Jia, Trapper, dan Bernie untuk menuju Hollow Earth dan memeriksa kondisi di sana. Kong yang sudah sembuh dari sakit giginya juga ikut bersama mereka melalui pintu dimensi yang menghubungkan bumi dengan Hollow Earth. Setibanya di sana mereka dikejutkan dengan kondisi markas peneliti Hollow Earth yang sudah hancur tak bersisa. Terlihat telapak tangan yang menempel pada tepi-tepi telah membuat kekacauan di Hollow Earth. Kong yang tak tinggal diam pun mengambil senjatanya yang ia simpan di sebuah goa. Senjata andalannya sebuah kampak yang terbuat dari batu purba yang telah diuji kualitasnya. Ia pun pergi menuju jurang yang dianggap sumber dari masalah tersebut. Di sana, ia menemukan dunia yang lain yang berada jauh di bawah Hollow Earth. Dunia yang belum pernah sama sekali ia lihat. Tak lama berselang, ia disambut oleh seekor kera kecil yang bernama Zuko. Walaupun kecil, ternyata Zuko adalah komplotan dari kera dewasa jahat yang tiba-tiba menyerang Kong. Meskipun kalah jumlah, Kong yang merupakan penguasa Hollow Earth tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Bahkan ia menyerang balik dan dengan mudah mengalahkan kera-kera dewasa itu satu persatu. Ia sempat menyelamatkan satu kera yang hampir masuk jurang. Namun bukannya berterima kasih, kera itu malah menyerang Kong dengan sebuah senjata. Kong pun menghajar habis kera dewasa itu agar mereka tidak membuat ulah lagi. Dan memaafkan Zuko karena dianggap Zuko masih kecil dan tidak pantas untuk dihajar juga. Namun Kong meminta Zuko untuk menunjukkan persembunyian mereka karena ternyata masih ada kawanan Kong yang masih tersisa. Zuko pun memandu perjalanan mereka, lalu singgah di sebuah danau untuk beristirahat sejenak. Tak berselang lama tiba-tiba dari dalam danau muncul monster ular raksasa yang menyerang Kong.
Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi antara Kong dan monster ular. Sudah dapat dipastikan bahwa Kong sebagai penguasa Hollow Earth dapat dengan mudah menghabisi monster ular tersebut dan menghancurkan tubuh ular itu menjadi beberapa bagian, yang beberapa bagian ular itu menjadi santapan makan malam Kong yang sangat lezat. Di sisi lain, tim Ilen yang sudah menjelajahi Hollow Earth menemukan sebuah bangunan tua yang tak berpenghuni. Di sana mereka mendapatkan sebuah petunjuk dari batu yang dipegang oleh Zia. Petunjuk itu berupa aliran sungai yang menuju ke sebuah dimensi yang menunjukkan keberadaan suku Iwi. Suku Iwi yang menganggap mereka adalah sebuah ancaman lalu membawa Ilen dan rekan-rekannya menemui petinggi suku Iwi. Zia yang mempunyai ikatan khusus dengan suku Iwi pun dicoba diterawang masa lalunya. Dari sinilah diketahui bahwa Jia merupakan bagian dari suku Iwi, sehingga petinggi suku Iwi pun menyuruh anak buahnya untuk memperlakukan mereka layaknya saudara. Sementara Kong yang masih dalam perjalanan kini sudah sampai di kediaman Zuko. Kong terkejut melihat kawanannya yang masih tersisa sangat banyak, namun mereka dipaksa bekerja melayani tuan mereka yang sangat arogan. Kong mencoba menolong salah satu kera yang dianiaya oleh mandor yang mengawasi kera-kera tersebut. Tidak senang melihat perlakuan Kong, mandor kera itu pun menggertaknya. Namun Kong yang hanya memberikan satu pukulan telak yang membuat kera tersebut tumbang. Sang raja yang disebut Scar King itu muncul di hadapan semua kera. Scar King merupakan kera yang ditakuti oleh kera-kera yang lain. Oleh karena itu, ia menyatakan dirinya sebagai raja dan memperkerjakan kera yang lainnya semena-mena. Pertempuran antara dua penguasa ini pun dimulai. Kong dengan senjata kampak andalannya dan Scar King dengan senjata rantai yang terbuat dari tulang hewan purba. Di akhir pertempuran, Kong berhasil mengalahkan Scar King. Namun, Scar King yang semakin marah akibat kekalahannya pun mengeluarkan monster peliharaannya, yaitu monster Simo, untuk menyerang Kong. Simo merupakan hewan purba yang notabene-nya hidup di salju dan mempunyai kekuatan untuk membekukan apa saja yang diserangnya. Scar King mengendalikan Simo dengan sebuah batu kristal yang terhubung dengan Simo. Selagi batu kristal itu berada di tangan Scar King, maka Simo sampai kapanpun akan berada di bawah kendali Scar King. Kong yang terkena serangan dari Simo pun terpaksa harus melarikan diri, dibantu oleh Zuko yang menunjukkan jalan untuk Kong melarikan diri. Dalam upaya melarikan diri, Kong dikejar oleh anak buah Scar King yang ingin menghabisinya. Kini Kong terpojok dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Beruntungnya di saat darurat seperti ini, Zuko datang lalu melepaskan tali penyangga bebatuan yang berjatuhan ke arah anak buah Scar King. Setelah lolos dari kejaran anak buah Scar King, Kong dipandu oleh Zuko menuju wilayah kekuasaan suku Iwi. Di sana, Kong langsung tergeletak lemas akibat luka parah yang mengenai tangan kanannya. Trapper yang mempunyai 1000 keahlian pun menunjukkan alat barunya, berupa sarung tangan canggih yang didesain hanya untuk Kong. Sarung tangan canggih itu dilengkapi dengan obat yang bisa membuat luka Kong sembuh dengan sangat cepat. Bahkan sarung tangan itu bisa membantu pukulan Kong berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kini Kong sudah kembali sehat dan akan kembali ke medan pertempuran. Di sisi lain, Scar King mengumpulkan anak buahnya dan akan menyerang permukaan bumi dan membawa monster Simo sebagai senjata andalannya. Kong yang mengetahui hal tersebut pun langsung menuju ke permukaan bumi melalui portal dimensi yang berada di wilayah suku Iwi. Ia berniat untuk meminta pertolongan Godzilla untuk bekerja sama menghancurkan Scar King. Namun Godzilla yang salah paham dikarenakan Kong yang telah masuk di daerah wilayah kekuasaannya langsung menyerang sehingga pertempuran di antara keduanya pun terjadi. Kong yang awalnya tidak berniat bertarung. Di sisi lain, Jia yang sudah dipercaya oleh suku Iwi dipersilahkan untuk memegang batu permata yang dimiliki oleh suku Iwi. Dan secara tiba-tiba, makhluk kupu-kupu purba pun muncul di hadapan mereka semua. Yang mana kupu-kupu itulah yang akan membawa Jia menuju permukaan bumi dan menemui Godzilla dan memberitahukan bahwa mereka harus bekerja sama untuk melawan Scar King Simo yang akan menyerang permukaan bumi.
Mereka pun bekerja sama dan kembali ke wilayah suku Iwi. Di sana terlihat Scar King beserta anak buahnya yang sudah membuat kekacauan di wilayah suku Iwi. Kong dan Godzilla pun langsung menyerang Scar King dan Zemo. Pertarungan sengit antara penguasa wilayah pun terjadi. Terlihat Scar King yang kewalahan melawan Kong. Lalu Scar King melihat pintu dimensi menuju permukaan bumi sedang terbuka. Ia pun langsung menuju ke permukaan bumi diikuti oleh Kong. Sayangnya, ketika masuk ke portal tersebut, senjata Kong tertancap di sela-sela tebing, sehingga ia harus melawan Scar King dengan tangan kosong. Di sela-sela pertempuran, senjata milik Scar King yang mengendalikan Zemo terhempas, sehingga menjadi rebutan antara Scar King dan Kong. Karena batu permata itu adalah satu-satunya kekuatan dan kelemahan Scar King, tanpa ada Zemo, mungkin saja Scar King sudah dengan mudah dikalahkan oleh Kong. Beruntungnya batu permata tersebut, dan membuat rantai kendali yang ada di tubuh Zemo pun juga ikut lenyap, sehingga kini Zemo bisa bebas dari kekangan Scar King. Lalu dengan kekuatan penuh, Zemo langsung menyerang Scar King, sehingga membuatnya membeku. Dan Kong pun langsung membanting Scar King sehingga Scar King hancur berkeping-keping. Dan film pun selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Yuk komen di bawah film apa lagi yang bakal Mimin bikinin alur cerita filmnya.